Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suban Surya Sulaiman dengan NIM 6422122, kelas kelas eh, 64 7A04, cabang kampus Cutmutia. Di sini saya ingin mengerjakan mata kuliah manajemen keuangan, analisa rasio keuangan dari perusahaan PT OBM Drillchem Tbk. Yang pertama di sini ada bab satu, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk menjaga kinerja keuangan yang solid agar mampu mempertahankan keberlangsungan usaha serta meningkatkan kepercayaan investor. PT OBM Drillchem Tbk sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan bahan aditif untuk kegiatan pengeboran drilling fluids, memiliki peran strategis dalam mendukung operasional industri minyak dan gas Indonesia untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya dan memproses dinamika pasar energi. Diperlukan suatu evaluasi komprehensif terhadap laporan keuangan perusahaan Lestari dan Susilawati. Lestari dan Susilawati menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan instrumen komunikasi penting antara manajemen dengan pihak eksternal yang menyajikan rangkuman informasi finansial guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Penilaian terhadap laporan keuangan tidak memadai apabila hanya bertumpu pada angka nominal seperti laba atau total aset, melainkan harus dilakukan melalui alat analisis yang eh, standarisasi, yaitu rasio keuangan. Melalui rasio keuangan, pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu maupun dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Ross Westerfield dan Jordan menegaskan bahwa menggunakan rasio keuangan berfungsi untuk menormalkan data dan laporan keuangan sehingga perbedaan ukuran perusahaan dapat dieliminasi. Kemungkinan terjadinya perbandingan yang setara, apples to apples, dalam menilai efisiensi operasional dan tingkat risiko finansial. Dalam konteks PTOBM Drillchem Tbk, analisis perlu difokuskan pada empat kelompok rasio utama, yaitu likuiditas sebagai indikator kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, leverage yang mengukur tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang, aktivitas yang menunjukkan aktivitas yang menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan aset, serta profitabilitas sebagai cerminan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Keempat kelompok rasio tersebut berperan saling melengkapi dalam membentuk gambaran kesehatan keuangan perusahaan secara holistik. Lalu, menurut Alnimer-Warat dan Alomari, menemukan bahwa rasio likuiditas dan aktivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, di mana pengelolaan modal kerja yang kurang optimal atau struktur utang yang tidak proporsional dapat menurunkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba sekaligus meningkatkan risiko insolvabilitas di masa mendatang. Dengan demikian, analisis rasio keuangan pada PT OBM Dilchem Tbk menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kinerja keuangan perusahaan secara objektif. Pemahaman yang mendalam terhadap rasio-rasio tersebut mampu memberikan sinyal awal mengenai potensi risiko maupun peluang pertumbuhan yang dimiliki perusahaan. Analisis rasio keuangan yang menyeluruh merupakan metode paling efektif bagi investor maupun manajemen untuk mengenali kekuatan serta kelemahan finansial perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis yang tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menyusun makalah dengan judul Analisis Analisa Rasio Keuangan dari Perusahaan PT OBM Dirchem Tbk. Lalu di sini ada rumusan masalah.
Yang pertama ada bagaimana kondisi keuangan PT OBM Dircem TBK apabila dianalisis menggunakan rasio likuiditas. Yang kedua, bagaimanakah struktur modal serta tingkat risiko finansial PT OBM Dircem TBK berdasarkan pengukuran melalui rasio leverage solvabilitas. Lalu yang ketiga, sejauh mana efisiensi operasional PT OBM Dircem TBK apabila ditinjau dari rasio aktivitas. Lalu yang keempat, bagaimanakah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba apabila dianalisis melalui rasio profitabilitas. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menilai dan menggambarkan tingkat kemampuan PT OBM Dircem TBK dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui analisis rasio likuiditas. Dua, untuk mengkaji beberapa besar porsi pendanaan aset perusahaan yang berasal dari utang melalui rasio leverage. Yang ketiga, untuk menilai tingkat efektivitas PT OBM Dircem TBK dalam mengelola dan memanfaatkan asetnya guna mendukung kegiatan penjualan berdasarkan rasio aktivitas. Yang keempat, untuk menganalisis kemampuan PT OBM Dilcem Tbk dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional perusahaan melalui rasio profitabilitas. Lalu manfaatnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Pertama, di sini manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama, pengembangan ilmu akuntansi. Penelitian penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian teoritis terkait analisis laporan keuangan, khususnya penerapan rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas pada perusahaan yang bergerak di sektor energi. Lalu yang kedua, referensi akademik. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau bahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi investor dan kreditur, informasi hasil analisis rasio keuangan dapat menjadi acuan yang objektif serta terukur dalam menentukan keputusan investasi, baik pembelian maupun penjualan saham, serta dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman. Lalu bagi manajemen perusahaan, hasil studi ini dapat berfungsi sebagai masukan bagi manajemen PT OBM TBK untuk mengetahui keunggulan serta kelemahan kondisi keuangannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis dan kebijakan keuangan di masa depan. Lalu yang ketiga di sini ada bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam analisis nyata terhadap perusahaan publik. Lalu di sini ada bab 2, landasan teori. Yang pertama di sini ada konsep dasar laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan keluaran akhir dari keseluruhan proses akuntansi yang berperan sebagai media penyampaian informasi antara manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal mengacu pada standar akuntansi keuangan. Satu set laporan keuangan yang disajikan secara lengkap meliputi laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Lalu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menampilkan informasi mengenai posisi aset, liabilitas, dan ekuiditas pada suatu tanggal. Laporan tertentu aset merepresentasikan sumber daya yang dikuasai perusahaan. Liabilitas menggambarkan kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal yang harus dipenuhi, sedangkan ekuitas merupakan hak residua pemilik atas aset setelah seluruh liabilitas dikurangkan. Lalu laporan laba rugi, laporan ini menggambarkan
hasil kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencakup seluruh pendapatan dan beban yang timbul sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pengukuran rasio profitabilitas. Yang kedua di sini ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik evaluasi digunakan untuk menilai kondisi serta kinerja perusahaan melalui keterkaitan sebagai data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan. Metode ini bertujuan untuk melakukan standarisasi informasi keuangan sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan kinerja perusahaan secara antar waktu, time series analysis maupun dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, cross-sectional analysis. Lalu di sini ada manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama bagi investor digunakan untuk menilai potensi imbal hasil serta tingkat risiko yang terkait dengan keputusan investasi. Yang kedua, bagi kreditur membantu dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan yang dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, likuiditas maupun jangka panjang, solvabilitas. Yang ketiga, bagi manajemen menjadi alat untuk mengukur efektivitas operasional dan mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan tindakan perbaikan strategis. Yang keempat, prediksi kebangkrutan. Rasio keuangan dapat memberikan peringkat dini mengenai kemungkinan terjadinya masalah keuangan di masa mendatang. Lalu ketiga, klasifikasi rasio keuangan utama. Penilaian kinerja PT OBM Dilsem Tbk dalam penelitian ini akan berfokus pada 4 kelompok utama rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Lalu di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Aspek ini menjadi perhatian utama bagi kreditor jangka pendek dalam menilai keamanan pemberian pinjaman. Di sini rasio likuiditas yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar untuk formulanya aset lancar dibagi liabilitas. Tujuan pengukuran mengukur kemampuan aset lancar menutupi utang jangka pendek. Lalu yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio atau aset test. Rasio cepat di sini rasio cepat untuk formulanya aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas. Pengukuran tujuan pengukurannya untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Lalu yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Untuk formulanya itu rasio rasio kas dan setara kas dibagi liabilitas lancar. Lalu untuk tujuannya mengukur kemampuan membayar liabilitas lancar hanya dengan menggunakan kas dan setara kas yang paling liquid. Lalu yang keempat ada modal kerja terhadap total aset atau working capital to total asset. Untuk formula di sini ada aset lancar dikurang liabilitas lancar dibagi total aset. Tujuannya di sini untuk mengukur proporsi modal kerja neto terhadap total aset menunjukkan posisi likuiditas dalam skala besar. Lalu di sini ada yang selanjutnya, yang kedua ada rasio leverage atau solvabilitas. Rasio leverage digunakan untuk menilai beberapa besar pendanaan perusahaan berasal dari utang. Rasio ini menggambarkan tingkat risiko keuangan yang ditanggung perusahaan dan menjadi fokus penting bagi kreditur jangka panjang. Untuk rasio leverage di sini yang pertama ada rasio utang terhadap aset, debt to asset ratio. Lalu untuk formulanya di sini ada total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Tujuan pengukurannya mengukur persentase aset yang dibiayai oleh utang semakin tinggi risiko. Lalu di sini yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Lalu di sini untuk formulanya ada total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Tujuannya mengukur perbandingan pendanaan utang dibandingkan dengan modal sendiri.
Lalu yang ketiga ada utang jangka panjang, long term debt to equity ratio. Untuk formulanya, liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas. Tujuannya di sini untuk mengukur seberapa besar modal pemilik menanggung utang jangka panjang perusahaan. Lalu yang di sini untuk yang ketiga, untuk yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki guna menghasilkan penjualan atau arus kas. Rasio ini memiliki peranan penting dalam mengevaluasi efektivitas operasional manajemen perusahaan. Oh, untuk yang pertama, di sini rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover. Untuk formulanya, di sini ada penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Untuk tujuannya mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang menjadi kas. Untuk yang kedua, periode penagihan rata-rata atau average collection period. Di sini untuk formulanya yaitu 360 hari dibagi perputaran piutang. Tujuannya mengukur rata-rata waktu dalam hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Lalu yang ketiga di sini ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Di sini formulanya harga pokok penjualan atau HPP dibagi rata-rata persediaan. Dan untuk tujuannya mengukur efisiensi manajemen pen- persediaan penting untuk perusahaan dagang atau manufaktur. Lalu yang ketiga di sini ada perputaran total aset atau total asset turnover. Di sini untuk formulanya itu penjualan bersih dibagi total aset. Mengukur efektivitas penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Lalu untuk yang selanjutnya, ada rasio keuntungan atau profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba keuntungan relatif terhadap penjualan aset atau modal sendiri. Ini adalah indikator kinerja utama bagi investor. Untuk yang pertama di sini ada margin laba atau net profit margin. Margin untuk di sini formulanya laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Untuk tujuannya mengukur persentase laba dari setiap rupiah penjualan. Untuk yang kedua di sini ada rasio operasi atau operating ratio. Untuk formula di sini HPP ditambah beban operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Untuk tujuannya di sini untuk mengukur efektivitas penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan laba. Lalu yang ketiga di sini ada margin laba kotor atau gross profit margin. Untuk formulanya di sini ada laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Lalu untuk tujuannya di sini untuk mengukur persentase laba setelah dikurangi HPP, efisiensi produksi. Lalu di sini ada bab 3 metode penelitian. Pertama di sini ada jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunannya. Penyusunan makal ini adalah deskriptif kuantitatif. Yang pertama, kuantitatif, penelitian ini berbasis pada data berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Deskriptif, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan PT OBM Dream Tbk berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada laporan keuangan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum generalisasi untuk populasi yang lebih luas, melainkan spesifik pada objek yang diteliti. Lalu di sini yang kedua ada objek dan periode penelitian. Objek yang dianalisis dalam penelitiannya adalah PT OBM Dream Tbk, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan bergerak dalam bidang penyediaan bahan aditif untuk kegiatan pengemburan. Eh, Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan yang telah diaudit periode observasi mencakup 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2023. Pemilihan tentang waktu tersebut dimaksudkan untuk mengamati serta mengevaluasi perkembangan dan tren kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu di sini selanjutnya ada jenis dan sumber data.
Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini termaksud ke dalam kategori data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui dokumen, laporan, atau publikasi yang setelah tersedia. Sumber data penelitian ini berasal dari beberapa media antara lain yang pertama situs resmi Bursa Efek Indonesia BI melalui www.idx.co.id. Yang kedua ada situs resmi perusahaan PT OBM Licem Tbk melalui www.licem.com. Yang ketiga ada portal berita dan informasi keuangan yang kredibel sebagai sumber data pendukung. Adapun data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama laporan keuangan neraca konsolidasian, yang kedua laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lain konsolidasian. Ketiga, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penulis penghimpun mencatat serta menelaah data sekunder yang relevan merupakan laporan keuangan PT UBM Dilcem Tbk. Adapun tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengunduh laporan keuangan PT OBM Dilcem TPK sesuai dengan periode penelitian yang telah ditentukan. Dua, mengidentifikasi pos-pos laporan keuangan yang diperlukan dalam perhitungan rasio keuangan seperti aset lancar, liabilitas lancar, total aset, penjualan, dan laba bersih. Yang ketiga, menyusun dan mengelompokkan data ke dalam tabel kerja agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu ada metode analisis data. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan. Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang untuk langkah pertama ada perhitungan rasio. Perhitungan rasio keuangan dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang telah dijelaskan pada bab 2. Tinjauan pustaka ini mencakup yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Untuk jenis yang pertama ada Q rasio, rasio lancar, quick ratio. Yang ketiga ada cash ratio. Yang keempat ada working capital to total asset ratio. Lalu ada analisis rasio leverage, solvabilitas, total debt to total capital asset. Yang kedua ada total debt to equity ratio. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Lalu untuk analisis yang ketiga, di sini ada analisis rasio aktivitas. Yang pertama di sini jenisnya ada inventory turnover. Yang kedua ada total assets turnover. Yang ketiga ada receivable turnover. Yang keempat ada average collection period. Lalu untuk jenis analisis keempat ada rasio profitabilitas. Yang pertama di sini ada net profit margin, yang kedua ada operating ratio, yang ketiga ada gross profit margin. Untuk yang eh, untuk analisis tren atau time series analysis, setelah seluruh rasio keuangan dihitung dilakukan perbandingan nilai rasio dari tahun ke tahun selama periode penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Apakah menunjukkan yang pertama perbaikan positif, kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan, yang kedua penurunan negatif, kondisi keuangan perusahaan mengalami kemunduran, yang ketiga stabil atau stagnan, kondisi keuangan relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penarikan kesimpulan terhadap akhir analisis adalah perlu merumuskan kesimpulan mengenai tingkat kesehatan keuangan PT OBL Licem Tbk secara menyeluruh berdasarkan prestasi hasil rasio keuangan serta menyusun rekomendasi yang relevan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. Lalu untuk bab keempat hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan rasio keuangan PT OBM Licem Tbk untuk tahun 2022 dan 2023 disajikan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan melalui kewajiban jangka pendek. Yang pertama untuk jenisnya sih ada rasio lancar atau current ratio. Untuk formulanya aset lancar dibagi liabilitas untuk di tahun 2023 185 juta dibagi 67 juta dibagi 60 juta sama dengan 3,08 kali. Lalu di tahun 2022 170 juta dibagi 75 juta sama dengan 2,27 kali. Untuk trennya di sini meningkat. Untuk yang selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Untuk formulanya ada aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Untuk
Di tahun 2023 ada 185 dikurang 45 dibagi 60 sama dengan 2,33 kali. Untuk di tahun 2022 170 dikurang 40 sama dibagi 75 sama dengan 1,73 kali. Untuk trennya sini meningkat. Lalu selanjutnya ada rasio cash atau cash ratio. Untuk formulanya cash kas dibagi liabilitas lancar di tahun 2023 ada 60 juta dibagi 60 10 juta dibagi 60 juta sama dengan 0,17 kali. Untuk di tahun 2022 di sini ada 5 juta dibagi 75 juta sama dengan 0,07 kali. Untuk trennya sini meningkat. Selanjutnya untuk yang keempat ada modal kerja terhadap total total aset atau working capital to total aset. Untuk formulanya di sini ada aset lancar dikurang liabilitas lancar dibagi total aset. Untuk di tahun 2023 di sini ada 185 dikurang 60 dibagi 450 sama dengan 27,78%. Untuk di tahun 2022 ada 170 dikurang 75 dibagi 450 sama dengan 22,09%. Untuk trennya di sini meningkat. Lalu selanjutnya ada rasio leverage atau solvabilitas. Rasio leverage mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang. Eh, yang pertama di sini ada utang terhadap aset. Untuk formulanya total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Untuk di tahun 2023 120 juta dibagi 450 juta sama dengan 26,76%. Di tahun 2022 145 juta dibagi 430 juta sama dengan 33,72%. Untuk trennya di sini menurun. Lalu ada utang terhadap ekuitas. Untuk formulanya ada total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100% sama untuk di tahun 2023 120 juta dibagi 330 juta sama dengan 36,36%. Untuk tahun 2022 ada 145 juta dibagi 205 juta, 285 juta sama dengan 50,88%. Untuk trennya di sini menurun. Lalu yang ketiga di sini ada utang jangka panjang terhadap ekuitas long term debt to equity ratio. Lalu di formula di sini ada utang jangka panjang total dibagi total ekuitas. Untuk di tahun 2023 60 juta dibagi 330 juta sama dengan 18,18%. Lalu di tahun 2022 ada 70 juta dibagi 285 juta sama dengan 24,56%. Untuk trennya di sini menurun. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan. Yang pertama di sini ada perputaran persediaan inventory turnover untuk formula HPP dibagi rata-rata persediaan untuk di tahun 2023 75 juta dibagi 45 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 1,76 kali. Untuk tahun 2022 70 juta dibagi 40 juta sama dengan 1,75 kali. Untuk trennya di sini stagnan atau stabil. Lalu yang kedua ada perputaran total atau perputaran total aset untuk formulanya perjualan bersih dibagi penjualan bersih dibagi total aset. Di tahun 2023 140 juta dibagi 450 juta sama dengan 0,31 kali. Untuk di tahun 2022 130 juta dibagi 430 juta sama dengan 0,28 kali. Untuk trennya di sini menurun. Lalu untuk yang ketiga di sini ada perputaran piutang atau receivable turnover. Formulanya di sini ada penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Di tahun 2023 140 juta dibagi 30 juta sama dengan 4,67 kali. Di tahun 2022 120 juta dibagi 25 juta sama dengan 4,80 kali. Untuk trennya di sini menurun. Lalu yang keempat ada periode penagihan rata-rata, average collection period. Untuk formulir sini 360 hari dibagi perputangan piutang. Untuk di tahun 2023, 360 dibagi 4,67 sama dengan 77,0,9 hari. Lalu di tahun 2022 ada 360 dibagi 4,80 sama dengan 75,00 hari. Untuk trennya di sini meningkat. Lalu di sini ada rasio keuntungan atau profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Margin laba kotor, gross profit margin. Untuk formula di sini ada laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Untuk di tahun 2023, 65 juta dibagi 140 juta sama dengan 45,43%. Untuk di tahun 2022
450 juta dibagi 120 juta sama dengan 41,67%. Untuk trennya di sini meningkat. Untuk rasio selanjutnya, rasio operasi atau operating ratio. Untuk formulanya HPP ditambah beban operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Untuk di tahun 2023, 75 ditambah 25 dibagi 140 sama dengan 71,43%. Lalu untuk 2022, 70 ditambah 20 dibagi 120 sama dengan 75%. Untuk trennya di sini menurun. Selanjutnya ada margin laba bersih. Laba untuk formulanya laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Untuk di tahun 2023 35 juta dibagi 140 juta sama dengan 25%. Untuk 2022 25 juta dibagi 120 juta sama dengan 20,83%. Untuk trennya di sini meningkat. Lalu di sini ada pembahasan hasil analisis rasio. Pembahasan ini dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan tahun 2023 dengan tahun 2022 serta memberikan interpretasi atas perubahan yang terjadi. Yang di sini ada analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT OBM di TBK mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Rasio lancar tersebut meningkatkan dari 2,27 kali menjadi 3,08 kali, sedangkan rasio cepat naik dari 1,73 kali menjadi 2,33 kali. Peningkatan rasio lancar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dari liabilitas lancar, memberikan bantalan keamanan yang kuat untuk menghadapi kewajiban jangka pendek. Nilai rasio likuiditas di atas 1, terutama CR lebih dari 2 dan QR lebih dari 1, umumnya dianggap sehat. Perbaikan ini disebabkan oleh penurunan tajam pada liabilitas lancar perusahaan dari 75 juta menjadi 60 juta. Lalu ada analisis rasio leverage solvabilitas. Rasio leverage PT OBM di Litchem TBK menunjukkan kondisi keuangan yang semakin stabil dan sehat, yang tercermin dari penurunan nilai debt to asset ratio maupun debt to equity ratio. Penurunan DAR dari 33,72% menjadi 26,67% serta DAR dari 50,88% menjadi 36,36% menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang semakin berkurang. Sementara proporsi pendanaan yang berasal dari modal sendiri mengalami peningkatan. Kondisi ini memperkuat tingkat solvabilitas perusahaan dan menurunkan risiko gagal bayar dalam jangka panjang. Struktur leverage yang rendah memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor karena risiko bisnis lebih banyak ditanggung oleh pemegang saham. Lalu analisis rasio aktivitas. Secara umum, efisiensi pemanfaatan aset perusahaan menunjukkan perbaikan meskipun tingkat perputaran persediaan relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kenaikan yang sangat tipis pada rasio perputaran persediaan dari 1,75 kali menjadi 1,76 kali menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan bahan aditif berada dalam kondisi stabil tanpa perubahan berarti dalam kecepatan penjualan. Sebaliknya, peningkatan rasio perputaran total aset turnover dari 0,28 kali menjadi 0,31 kali merupakan sinyal positif. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan pendapatan penjualan. Peningkatan efisiensi aset ini sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa maupun manufaktur. Lalu ada analisis rasio keuntungan profitabilitas. Rasio profitabilitas PT OBM di TBK menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan peningkatan pada seluruh indikator yang dianalisis. Net profit margin meningkat dari 20,83% menjadi 25%, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh margin laba bersih yang lebih besar dari setiap penjualan. Return on asset juga mengalami peningkatan dari 5,81% menjadi 7,78%, menandakan bahwa aset perusahaan digunakan secara lebih produktif dalam menghasilkan laba. Selain itu, return on equity meningkat dari 8,77% menjadi 10,61%, yang menunjukkan ada peningkatan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Peningkatan profitabilitas yang kuat ini mencerminkan adanya kenaikan penjualan yang signifikan, yaitu dari 120 juta menjadi 140 juta, tanpa diikuti oleh peningkatan beban operasional secara proporsional
Secara keseluruhan, kondisi tersebut menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengelola operasional perusahaan serta mencerminkan pertumbuhan laba yang sehat. Lalu selanjutnya di sini bab 5 penutup, kesimpulannya di sini berdasarkan hasil analisis rasio keuangan PT OPM OBM Dilcem TBK selama periode 2022-2023 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang ditinjau dari empat aspek utama, likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas menunjukkan bahwa kondisi yang sangat baik secara umum. Kinerja keuangan perusahaan memperlihatkan tren positif dengan peningkatan yang lebih kuat pada tahun 2023. Lalu selanjutnya ada rasio likuiditas. Kondisi likuiditas perusahaan berada pada tingkat yang sangat sehat dan mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan rasio lancar dari 2,27 kali menjadi 3,08 kali, serta rasio cepat dari 1,73 kali menjadi 2,33 kali, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berada jauh di atas batas aman. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan liabilitas lancar. Selain itu, rasio modal kerja terhadap total aset turun mengindikasikan semakin kokohnya posisi likuid perusahaan. Lalu yang kedua ada rasio leverage solvabilitas. Tingkat resiko keuangan PT OBM di TBK berada pada level rendah dan terus mengalami perbaikan. Penurunan nilai debt to asset ratio menjadi 26,67% serta debt to equity ratio menjadi 36,36%, mencerminkan berkurangnya ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang. Sementara porsi pendanaan yang bersumber dari ekuitas semakin meningkat. Kondisi ini memperkuat stabilitas keuangan perusahaan dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Secara keseluruhan, efisiensi pemanfaatan aset perusahaan menunjukkan kecenderungan peningkatan meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Peningkatan total aset turnover dari 0,28 kali menjadi 0,31 kali menandakan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Namun demikian, ada sedikit penurunan pada perputaran piutang yang berdampak pada bertambahnya periode penagihan rata-rata hingga 77 hari, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan piutang agar arus kas dapat lebih cepat terrealisasi. Lalu selanjutnya sini ada rasio keuntungan profitabilitas. Kinerja profitabilitas perusahaan berada pada kondisi yang sangat baik, dengan peningkatan yang konsisten dalam seluruh indikator. Kenaikan yang signifikan pada gross profit margin dan net profit margin disertai dengan penurunan transaksi operasi, mencerminkan pengendalian biasa yang efektif sering dengan pertumbuhan penjualan. Selain itu, peningkatan return on aset 7,78%, aset sebesar 7,78% dan return on equity sebesar 10,61%, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi aset maupun ekuitas yang diinvestasikan. Secara keseluruhan, PT OBM Lithium Tbk memiliki fundamental keuangan yang kuat, ditandai dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan risiko keuangan yang rendah, serta didukung oleh kinerja operasional dan profitabilitas yang terus bertumbuh. Lalu di sini ada menurut saya, saran menurut saya berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh PT OBM Real Tbk serta para pemangku kepentingan. Untuk saran bagi manajemen PT OBM Real Tbk, saran pertama menurut saya peningkatan pengelolaan piutang. Meskipun kinerja keuangan perusahaan secara umum sangat baik, manajemen perlu perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan kredit dan sistem penagihan guna mencegah semakin panjang periode penagihan utang. Penerapan mekanisme evaluasi kredit yang lebih selektif atau memberi insentif pembayaran tepat waktu dapat membantu mempercepat arus kas. Yang kedua, mempertahankan efisiensi biaya, meningkatkan signifikan pada GPM dan penurunan rasio operasi menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi dan operasional. Oleh karena itu, manajemen disarankan untuk menjaga serta meningkatkan efisiensi ini, terutama dalam menghadapi potensi fluktuasi harga komoditas di industri minyak dan gas. Yang ketiga,
pemanfaatan aset yang lebih produktif. Tingginya rasio likuiditas menunjukkan adanya kelebihan aset lancar. Manajemen disarankan untuk mengevaluasi penggunaan data tersebut dengan mengalokasikannya ke investasi yang memiliki potensi imbalansi lebih tinggi, seperti ekspansi pasar atau pengembangan produk baru, sehingga dapat meningkatkan perputaran aset dan memaksimalkan potensi laba di masa mendatang. Lalu ada saran bagi investor dan kreditor. Bagi investor, peningkatan kinerja profitabilitas dan solvabilitas menjadikan saham PT OBM Dilitsam Tbk menarik dan perspektif fundamental. Investor dapat mempertimbangkan saham perusahaan ini sebagai alternatif investasi, mengingat tren peningkatan ROE yang mencerminkan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua ada bagi kreditor, tingkat leverage yang rendah serta likuiditas yang sangat tinggi menunjukkan bahwa risiko gagal bayar perusahaan relatif kecil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, PT OBM Glicem Tbk dan dapat dinilai sebagai debitur yang layak dengan tingkat kepercayaan tinggi. Mungkin segitu saja video hair manajemen keuangan saya tentang laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.